Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan membahas mengenai makna dan dinamika aktualisasi nilai Pancasila. Gitu. Makna aktualisasi nilai Pancasila, di mana aktualisasi itu kan suatu perwujudan gitu untuk menjadi sesuatu yang nyata atau menjadi lebih baik lagi. Sehingga aktualisasi Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang mengajarkan kepada setiap warga negara untuk dapat bersikap dan berbuat kebaikan, meningkatkan moralitas bangsa, dan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Pembelajaran pendidikan Pancasila ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa itu secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Jadi aktualisasi itu agar mahasiswa itu memiliki suatu skill-skill yang bisa diimplementasikan secara nyata. Pancasila sendiri ini bisa dipandang dari sudut pandang sebagai ideologi, sebagai sistem filsafat, bahkan sebagai sistem etika. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila itu dijadikan suatu gagasan, ide, pemahaman, gitu, pemahaman yang eh, dikaji secara sistematis dan dilakukan oleh masyarakat itu untuk mencapai suatu tujuannya, gitu. Jadi tujuannya yaitu ideologi Pancasila, gitu, untuk jadikan suatu Pancasila itu sebagai pedoman hidupnya atau pemahaman di dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, setiap kita melakukan setiap aktivitas, kita menjadikan Pancasila itu sebagai pemahaman untuk menyelesaikan suatu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Gitu. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini juga merupakan bahan renungan bagi para eh, pahlawan-pahlawan kita terdahulu juga, gitu, para pendiri bangsa. Soekarno ketika menggagas Pancasila itu sebagai philosophic ground slide. Nah, dia menjadikan suatu norma dasar, filsafat norma dasar gitu. Renungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Makanya dari pidato Soekarno pada saat itu, sebelum Pancasila itu dijadikan suatu norma dasar atau landasan Indonesia gitu, dasar negara Indonesia. Pada pidatonya Soekarno itu mengatakan bahwa Pancasila itu bisa menjadi falsafah bangsa, gitu, falsafah falsafah bangsa, gitu, yang menggagaskan ide-ide dasar yang mendasari, yang di mana Pancasila itu menjadi filsafat kita, gitu. Mengapa dalam kehidupan kita harus menjadikan Pancasila itu sebagai rujukan, pandangan, guidance book gitu buat kita. Nah, di mana Pancasila ini kan memang dibentuk dalam berbagai tahapan ya, mulai dari BPUPKI hingga PPKI. Jadi perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak dari sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI. Termasuk salah satu momentumnya untuk menemukan Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Lalu Pancasila sebagai sistem etika.
Di samping merupakan way of life, gitu, jalan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tutunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Nah, sistem etika Pancasila itu tidak hanya menjadi suatu guidebook untuk kita berpandangan atau berpikir, tetapi juga untuk kita bersikap. Itu tadi dalam pertemuan sebelumnya gitu. Diharapkan memang Pancasila ini bisa dimengerti, dipahami secara pemikiran, lalu dianalisa, dianalisa pun masih dalam pikiran, dan diimplementasikan. Nah, implementasi ini merupakan suatu bentuk sikap gitu. Sikap untuk menjadikan Pancasila itu sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa menampilkan sikap spiritualitas? Karena seperti bagaimana kita tahu bahwa Pancasila sila ke-1 adalah Tuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jika diperhatikan, Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima itu merupakan kesinambungan yang apabila salah satunya tidak bisa direalisasikan, maka itu eh, implementasi Pancasila tidak akan pernah terjadi gitu untuk kelima silanya. Misalkan kita baik kepada orang, tapi kita tidak memiliki agama. Nah, itu sama saja eh, tidak mengimplementasikan sila-sila tidak ada yang ada di Pancasila. Itu sila pertama. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari kuasa dari Tuhan. Jika kita baik kepada sesama tetapi kita tidak memiliki suatu pandangan bahwa ada zat yang lebih berkuasa dari kita, maka gugurlah gitu ideologi Pancasila atau filsafat Pancasila itu belum secara utuh bisa diterapkan di dalam pikiran gitu. Sehingga yang namanya manusia itu diciptakan oleh zat yang maha kuasa gitu, yang lebih bisa menciptakan seluruh langit, bumi beserta isinya. Sehingga dari Pancasila pertama hingga Pancasila kelima itu merupakan satu kesatuan yang harus utuh diimplementasikannya. Gitu. Sikap spiritualitas, karena memang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita mengaplikasikan sila kedua, tiga, empat, tapi tidak mengindahkan sila pertama, itu juga percuma. Itu berarti kita belum memahami dan mengimplementasikan Pancasila sebagai landasan hidup kita atau guidance book kita. Oh, butir-butir nilai Pancasila. Walaupun memang sila Pancasila itu ada 5, tetapi dari kelima silanya itu memiliki makna-makna tersendiri. Gitu. Ini makna-makna resminya dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pertanyaannya, jika ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak memiliki agama atau saya tidak percaya Tuhan, apakah seseorang itu, walaupun orang itu baik kepada manusia, taat dalam berbangsa bernegara, apakah orang tersebut bisa dikatakan
menjadi bangsa Indonesia yang mengaplikasikan nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, lalu manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat dan menghormatin dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda. Lalu, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Hingga poin ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Gitu. Jadi, kita juga tidak bisa memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain gitu untuk misalkan untuk masuk ke agama kita ataupun sebaliknya. Lalu, sila kedua, nilai-nilai yang terkandungnya ada 10 butir gitu. Di mana yang terkandung antara lain mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya kepada sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kenapa tadi saya mengatakan bahwa sila yang satu dengan yang lainnya itu sangat berkesinambungan. Kalau dia baik kepada manusia, tapi dia tidak baik kepada Tuhan, ya juga sama saja. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Lalu, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berarti fenomena yang kerap kali terjadi di kalangan pelajar nih, yaitu bullying, perundungan. Nah, itu mencoreng nilai-nilai Pancasila yaitu sila kedua. Lalu selanjutnya Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi, misalkan ada yang tertimpa musibah di satu daerah. Nah, kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi rasa persatuan Indonesia. Kenapa? Karena di daerah A dan daerah B sama-sama wilayah negara Indonesia. Maka tidak peduli apapun itu golongannya, daerahnya, suku, agamanya, kita harus tetap saling tolong menolong. Gitu. Itu kepentingan bersama. Misalkan ada ancaman perang, gitu. Apalagi itu ya, perang. Perang udah keadaan kegentingan yang memaksa, maka tidak harus berpikir dua kali untuk kita mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika tadi. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita tetap satu negara Indonesia, maupun suku, ras, agama yang berbeda-beda, pulau, daerah, baik itu letak sejarah yang berbeda, kita tetap Indonesia tetap satu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ini terkandung di dalamnya diantaranya adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ini sangat sering ya kita implementasikan yang namanya musyawarah. Baik itu di tingkat yang paling rendah, misalkan RT, pemilihan RT itu musyawarah atau melalui suara terbanyak.
sampai ke tingkat nasional, misalkan pemilihan presiden atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu memang eh, kita menggunakan musyawarah. Itu dasarnya dari ini, implementasi dari sila keempat. Lalu yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha bersifat pemerasan terhadap orang lain, suka bekerja keras, lalu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Lalu, selanjutnya dinamika aktualisasi Pancasila. Nah, dinamika aktualisasi Pancasila ini merupakan sumber daya untuk proses kemajuan yang kemenjadian yang selanjutnya. Jadi, jika dikatakan dengan aktualisasi, nilai Pancasila ini, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum yang ada, yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang ada itu merupakan suatu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Gitu. Setiap aturan itu merupakan bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, wujud nyatanya. Gitu. Eh, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, asas-asas atau sila-sila dari Pancasila itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat. Itu artinya bahwa di dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri dan turunan-turunan dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar itu harus tetap merujuk pada nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar maupun di undang-undang atau peraturan pelaksana di bawahnya itu tetap merujuk pada Pancasila dan merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi nyatanya adalah bentuknya dalam produk hukum, itu salah satunya. Nih, apabila ingin melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari, itu dalam bernegara, orang itu harus menganalisis Pancasila, pasal-pasal penuangan dari sila keempat. Gitu. Jadi apabila ingin melihat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita nih, gitu, kita tuh bisa melihat atau membaca pasal-pasal eh, penuangan atau turunan dari sila keempat, itu tadi permusyawaratan perwakilan gitu. Misalkan contohnya dalam melakukan pemilihan umum atau misalkan ada suatu kasus nih, suatu kasus di mana suatu perusahaan itu membuka usahanya di lahan yang padat penduduk. Nah, hal itu kan harus dimusyawarahkan dulu terhadap masyarakat sekitarnya. Harus dilihat. Nah, makanya turunan-turunan dari aturan-aturan itu, misalkan seperti izin lingkungannya, izin lokasi, itu adalah turunan-turunan pasal-pasal yang merupakan cerminan dari sila keempat, di mana apabila mau mendirikan suatu perusahaan di suatu kawasan yang padat masyarakat gitu. Izinnya itu untuk penerbitan izin itu harus dilakukan pertama dengan musyawarah, izin dari masyarakatnya gitu. Sosialisasi diumumkan terlebih dahulu ini ada perusahaan apa,
tujuannya untuk apa, dampaknya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu contoh turunan pasalnya. Lalu selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal dari sila ketiga yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Seperti misalkan bela negara. Nah, bela negara itu salah satu wujud pasal atau aturan dari sila ketiga. Itu setiap warga negara itu wajib untuk melakukan bela negara untuk mempertahankan negara Indonesia. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisa pasal-pasal penuangan sila ke-1 dan kedua serta kelima yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan, dan sosial ekonomi. Jadi, kalau mau lihat kehidupan bermasyarakat, itu lebih condong kepada aturan-aturan di sila pertama, seperti eh, Undang-Undang Dasar tadi. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan menentukan kepercayaannya masing-masing, memeluk agamanya masing-masing. Itu turunan sila pertama, gitu. Terus yang sila kedua, setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, itu merupakan contoh pasal-pasal turunan dari sila ke-1 dan kedua, serta kelima. Aktualisasi Pancasila itu dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila yang objektif dan aktualisasi Pancasila yang subjektif. Kalau yang objektif ini, aktualisasi Pancasilanya dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu, yang meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang. GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan nasional, bidang kenegaraan lainnya. Kalau GBHN ini udah bukan garis besar haluan negara ya, tetapi eh, arah pembangunan nasional. Kalau objektif itu masuknya kepada hmm, lembaganya. Lembaganya itu apa aja bentuk aktualisasinya. Aktualisasinya itu dalam bentuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan eh, legislatif. Itu bagaimana mereka mewujudkan lembaga-lembaga ini itu mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Lalu kalau misalkan aktualisasi Pancasila itu yang subjektif itu ya berarti pada subjeknya. Maksudnya pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan hidup negara masyarakat. Nah, maksud jadi perbedaannya kalau objektif itu objeknya apa, bendanya apa, lembaganya apa. Kalau untuk yang subjektif itu kepada subjeknya siapa gitu, orang. Nah, berarti kalau kita berbicara mengenai orang, berarti kita berbicara mengenai sikap dan perilaku kepribadian orang tersebut. Kalau kita berbicara mengenai benda atau lembaga, itu kita berbicara mengenai eh, bagaimana cara kerja si lembaga itu dalam mengaktualisasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Penjabaran nilai-nilai moral aktualisasi atau aktualisasi subjektif yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, melaksanakan kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya masing-masing, memberikan kerjasama dan tolong menolong dalam memeluk agama,
Lalu sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat martabat ciptaan Tuhan, lalu sikap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia, nilai-nilai musyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, yaitu gotong royong. Gotong royong itu termasuk salah satunya implementasi dari sikap sila kelima Pancasila ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam pertemuan kedua kita kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di dalam forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.